Nah, ini kan melanggar hak konsumen, melanggar hak pasien sebagai konsumen, begitu. Dan ketika itu tidak didampingi oleh dokter yang merupakan penanggung jawab pasien tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Kali ini kita akan membicarakan mengenai hukum perlindungan konsumen, khususnya hak dan kewajiban konsumen. Hak-hak konsumen diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ada di pasal 5. Nanti saya sebutnya atau saya singkat menjadi UUPK. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Nah, ini konsumen juga harus tahu, harus jeli. Begitu ya, kalau misalkan tidak sesuai, itu harus langsung memberitahukan kepada pelaku usaha. Saya pernah membeli sepatu di satu mall begitu. Sepatunya cukup bermerek juga ketika itu ya, berapa tahun yang lalu saya belinya juga sudah Rp350.000. Rp350.000. Itu saya belinya malam. Jadi sepatu yang saya pakai itu saya rasakan tidak nyaman, kemudian saya beli sepatu lagi gitu. Beli sepatu lagi sekalian buat ke kantor, saya beli sepatu lagi saya pakai. Nah, ketika saya ganti sepatu itu memang tidak terasa. Itu terasa nyaman saja karena tadinya saya tidak merasa nyaman memakai sepatu yang lama. Nah, kemudian ketika sampai rumah, saya coba lagi, saya rasakan ternyata ada yang agak agak tidak nyaman lah, agak berbeda begitu. Ternyata saya ukur sepatu itu ada selisih sedikit. Jadi panjangnya ketika saya beginikan itu ada selisih sedikit. Kemudian tingginya juga ada selisih sedikit. Nah, ini berarti kan pelaku usaha tidak memberikan kenyamanan lah itu. Padahal ini kan itu adalah hak kita, hak saya sebagai konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Nah, kalau jasa ini bisa kita contohkan bis patas, bis cepat terbatas. Saya pernah itu ya, jadi saya naik bis patas itu yang notabene harganya kan lebih mahal karena biasanya dia lewat tol. Cepat terbatas itu biasanya dia nggak akan berhenti di semua terminal. Tapi kalau yang bis biasa dia berhenti di semua terminal. Ketika itu hujan. Nah, pas hujan itu ada bocor di atas. Padahal itu kan bis patas yang asumsinya dia lebih bagus pelayanannya dan lebih nyaman ketika kita menaiki bis tersebut. Nah, itu bocor. Pernah juga saya naik bis patas ya. Jadi saya naik bis patas pernah juga itu kursinya goyang-goyang dan bunyi kriat-kriat begitu. Nah, ketika saya akan pindah tempat, itu tempat sudah penuh dan bis akan segera berangkat. Karena saya butuh ketika itu, ya sudah, saya jalani saja. Nah, itu kan artinya pelaku usaha sebenarnya juga melanggar hak konsumen, hak atas kenyamanan ini. Hak atas kenyamanan. Kemudian kalau keamanannya misalkan sopir bis kebut-kebutan. Nah, beberapa waktu yang lalu kan ada yang terkenal itu. Bis apa itu yang sekarang diganti namanya Sumber Bencono gitu ya. Itu guyonannya orang-orang karena sering kecelakaan. Saya nggak tahu itu dia berebut penumpang begitu sesama bis yang lain. Akhirnya mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Kemudian hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan. Misalkan ini ada pameran mobil ya, ada ini sama-sama Toyotanya. Sama-sama Toyota, misalkan ini bukan Toyota, misalkan Daihatsu itu ya. Nah, itu konsumen punya hak untuk memilih apakah dia mau pilih yang mereknya Daihatsu ataukah dia mau pilih yang Toyota. Kalau misalkan sama-sama Toyota ini ada Avanza, kemudian ini ada Expander. Nah, pilih yang mana? Bukan Expander ini Fortuner kayaknya ya. Nah, itu dia mau milih yang mana itu terserah. Jadi tidak bisa pelaku usaha, biasanya marketingnya itu ya bagaimana caranya dengan segala cara dan upaya, biasanya itu memojokkan kita supaya, nah itu. Ini juga kita alami ketika ada jual beli online, biasanya di Facebook ya, menawarkan barang begitu. Nah itu sama dia tidak ditulis di komen atau tidak ditulis di penawaran itu harganya berapa, kemudian perinciannya, maksudnya spek barangnya itu bagaimana, itu langsung kalau pengen tahu inbox. Nah begitu. Kenapa sih kalau menurut saya kenapa harus inbox atau biasanya bukan inbox, WA, disuruh WA ya, inbox atau ini hubungi WA kalau mau respon yang cepat. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa menekan kita gitu loh. Menekan kita untuk membeli barang tersebut. Itu kebanyakan begitu. Kenapa nggak ditulis aja misalkan harga dan speknya ditulis ketika dia menawarkan lewat online, Facebook, IG dan lain sebagainya, supaya apa? Kalau misalkan konsumen itu merasa cocok pas, maka dia menghubungi. Kalau begini kan tidak, gitu ya. Nah, kemudian serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar. Kalau harganya mahal ya tentu saja kualitasnya harus lebih bagus. Kalau harganya di bawah ya kualitasnya biasa-biasa saja gitu. Asalkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Nah ini saya sebutkan contohnya juga, ini adalah parcel. Nah ini terjadi beberapa waktu yang lalu ya, tapi sekarang konsumen sudah cerdas gitu. Beberapa waktu yang lalu kita serahkan kepada pelaku usaha yang yang punya usaha ini parcel. Jadi kita bayar misalkan 200.000. Ini apa? Parcelnya makanan misalkan. Nah, ternyata untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, mereka membeli yang kualitasnya tidak bagus. Istilahnya tidak sesuai dengan harga begitu. Dan ada yang sudah memasuki masa daluarsa. Itu yang sering terjadi ya. Nah, itu kan berarti dia tidak memberikan tidak jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Gitu. Konsumen ada yang baik juga, pelaku usaha juga ada yang baik ketika kita membeli. Seperti saya membeli buah misalkan, Bu ini agak asam misalkan, kalau yang ini manis. Nah begitu dia kan jujur. Tapi ada pelaku usaha yang tidak begitu. Oh ini manis gitu, ternyata sampai rumah wah itu asam semuanya rasanya gitu. Ya, mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Ini hak konsumen ya. Asal kita sebagai konsumen tahu begitu saja. Misalkan seperti saya kemarin protes. Jadi saya protesnya itu di notaris. Saya kemarin beli rumah. Rumah ini didirikan di atas 2 kafling. Tapi rumahnya satu. Jadi satu bangunan rumah itu di atas 2 kafling. Nah, ketika di notaris itu dihitung 2 semuanya. Jadi PPJB dan surat kuasa dihitung 2. Kemudian saya protes begini, loh, kenapa nggak satu saja begitu? Kenapa harus 2? Kan bisa misalkan begini, di PPJB itu ditulis nomor kaflingnya. Nah itu. Jadi 1 PPJB tapi di situ ada kuasa jual untuk 2 kafling. Saya begitu. Nah, sudah saya contohkan lagi misalkan saya jual beli 100 mobil misalkan. Kan bisa 1 PPJB tapi saya sebutkan nomor BPKB-nya semua jenis
dan tipe kendaraannya semuanya gitu. Kan bisa begitu. Nah, nanti kalau balik nama, mana yang mau dibalik nama sambil menunjukkan PPJP tadi gitu. Nah, ketika saya tanya ke notarisnya, iya Bu, karena BPN menghendaki begitu. Ya sudah, itu berarti aturan BPN yang mungkin dia juga punya alasan tersendiri. Tapi sebagai konsumen setidaknya kita sudah mengungkapkan itu dan itu harus didengar gitu ya oleh pelaku usaha. Kemudian hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sebelum ada undang-undang ini, konsumen itu kesulitan kemana dia harus mengadu, kemana dia harus menyelesaikan masalahnya. Karena kalau masalahnya dimasukkan atau melakukan gugatan di pengadilan itu akan sangat lebih merugikan konsumen karena kemungkinan barang yang menjadi objek sengketa itu tidak besar, kecuali kalau barangnya itu besar seperti rumah begitu ya. Tapi sekarang perumahan begitu selesai itu bisa diperiksa kok. Misalkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, itu bisa komplain ke developernya sekarang. Tapi setelah ada undang-undang itu menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen itu ada namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, BPSK ini ya, jika Anda dirugikan silakan ke BPSK. Nah, ini tidak masuk ke litigasi tetapi non litigasi, akan diselesaikan berdasarkan mediasi, arbitrase atau konsiliasi tergantung pilihan dari para pihak, jadi pelaku usaha dan konsumen begitu. Biasanya dipanggil ya, kedua belah pihak dipanggil. Jadi di BPSK ini ada tiga pihak. Jadi ada dari pihak pemerintah itu biasanya sebagai mediator atau penengahnya. Kemudian ada dari konsumen, ya kadang-kadang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak atau concern di bidang perlindungan konsumen. Kemudian ada pihak pelaku usaha atau organisasi pengusaha. Jadi di BPSK ada 3 pihak itu yang ikut menyelesaikan sengketa konsumen. Kebanyakan bisa diselesaikan dengan baik, win-win solution. Jadi berbeda dengan kalau kita harus ke pengadilan, kita harus bayar pengacara, waktu, tenaga, biaya dan sebagainya itu sangat besar. Ada lagi BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, ini sebenarnya dia yang membuat kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan konsumen, tetapi untuk pengaduan nasional itu bisa juga disampaikan ke BPKN. Seperti waktu yang lalu ada kasusnya pengambilan pulsa untuk, kalau tidak salah untuk NSP itu ya. Jadi orang seluruh Indonesia itu kemudian mengadukan ke BPKN gitu. Karena memang kasusnya sangat kecil, 3.000 atau 5.000 rupiah, tetapi itu dikalikan seluruh Indonesia, berapa keuntungan provider itu ya. Gitu. Jadi ini hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, ini juga seringkali disampaikan ya. Seringkali disampaikan bisa disampaikan oleh LPKSM. LPKSM ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Jadi ini swadaya masyarakat ini hanya membutuhkan izin. Jadi RT RW kemudian ke dinas perdagangan, kalau saya perindustrian dan perdagangan. Supaya apa? Supaya mencerdaskan konsumen, supaya konsumen itu tahu. Termasuk misalkan kalau menggunakan jasa ini kita harus bagaimana, kemudian kalau produk ini bagaimana, karena ada beberapa produk itu yang tidak menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Misalkan penggunaan MSG yang berlebihan pada produk tertentu, kemudian penggunaan bahan makanan atau bahan pengawet yang tidak diizinkan oleh medis misalkan ya. Nah itu ada pendidikan. LPKSM juga sering mengadakan itu. Kalau BPSK untuk ininya tadi ya, penyelesaian sengketanya. Kemudian BPKN, nah BPKN juga bisa
memberikan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ini BPKN tadi yang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini konsumen akan terlindungi dan menjadi cerdas. Menjadi cerdas itu maksudnya tahu haknya dan tahu bagaimana cara mempertahankan haknya tersebut. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jadi asalkan dia beretikat baik konsumen ya, maka harus dilayani secara baik tidak diskriminatif. Saya ada cerita seorang teman itu di satu bank dia dia mengambil uang ya. Teman saya ini wajahnya wajah Jawa begitu. Nah, ini diberlakukan berbeda ketika dia harus membayar. Jadi dia harus membayar karena dia bisnis, itu nilainya 1,5 dan itu tidak diberikan perlakuan khusus, tetapi sama dengan yang lain. Sehari hanya boleh transfer 150.000. Nah, itu berarti kan harus 10 kali transfer begitu. Padahal di sisi lain ada orang yang mungkin penampilannya berbeda dan dia boleh bertransaksi besar. Itu di satu bank. Nah, ini sudah, saya tidak sebutkan banknya ya. Nah, ini kan sudah perlakuan yang berbeda, diskriminatif sesama nasabah, yang notabene nasabah ini juga konsumen bank begitu. Kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini sudah jelas ya. Saya punya teman juga dulu ketika membeli rumah kemudian dia panggilkan temannya kontraktor, suruh periksa rumahnya sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Nah, ketika itu ditemukan bahwa ada pondasi saya nggak tahu ya, ini masalah teknik sipil, begitu, ada pondasi yang kurang bagus dan tidak sesuai spesifikasi. Nah, itu disampaikan kepada developernya dan ini developernya kebetulan baik ya, dia mendapatkan kompensasi yang ketika itu karena rumahnya rumah mewah, rumah bagus, ketika itu kompensasinya bisa sampai 40 juta begitu. Jadi konsumen diberikan hak untuk diganti dengan uang. Nah, ini kompensasi ya, atau ganti rugi atau penggantian. Nah, maksudnya penggantian itu mungkin harus membongkar, jadi fondasi harus ditanam lagi, tapi itu akan sangat merugikan pelaku usaha, maka dia diganti dengan uang tadi. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi selain di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga ada hak konsumen, tetapi diatur dalam undang-undang yang lain. Banyak ya, berserakan di undang-undang yang lain. Termasuk misalkan Undang-Undang Perbankan itu juga. Jadi hak nasabah untuk dirahasiakan identitasnya itu ya. Jadi ada masuk dalam pembahasan kerahasiaan bank juga. Nah, itu juga itu kewajiban dari pelaku usaha, bank, dan itu merupakan hak dari konsumen atau nasabah. Ada lagi ini di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit ya. Ini pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Nah, ini saya alami sendiri. Ketika ayah saya dalam kondisi kritis, itu kita sebagai keluarga itu tidak boleh mendampingi, tidak boleh masuk. Bahkan ketika keluarga dipanggil, saya ketika itu akan masuk sama adik saya itu tidak diberikan izin. Nah, ketika keluarga dipanggil, itu ayah saya sudah kondisi meninggal dunia. Nah, itu kan berarti melanggar hak pasien kita sebagai konsumen itu. Tapi karena kita sadar itu sudah takdir, kita akan mengkomplain rumah sakit juga nggak ada gunanya, ya sudah kita tinggalkan. Tapi setidaknya kita tahu hak kita sebagai konsumen, ya, pasien sebagai konsumen. Ada lagi nih, pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Ini juga ada kasus adik ipar saya itu BPJS kelas 1, kemudian dia naik untuk VVIP karena memang penyakitnya lumayan berat gitu ya. Ada
tumor tulang. Nah, ketika itu ada tindakan operasi. Nah, tindakan pasca operasi ini tidak diberitahukan oleh pihak rumah sakit bahwa dia nantinya tidak akan bisa berjalan atau tidak boleh berjalan selama 6 bulan, ini tidak diberitahukan begitu. Akhirnya dia harus mereschedule semua kegiatannya karena itu gitu. Kemudian ketika operasi pun itu karena dia naik tingkat, maka dokternya harus dokter yang bagus, yang spesialis. Nah, tetapi rumah sakit beralasan bahwa ini adalah rumah sakit pendidikan. Maka yang mengoperasi itu adalah dokter yang sedang pendidikan untuk mengambil spesialis. Nah, ini kan melanggar hak konsumen. Melanggar hak pasien sebagai konsumen. Begitu. Dan ketika itu tidak didampingi oleh dokter yang merupakan penanggung jawab pasien tersebut. Itu ya. Jadi setidaknya ini kita harus tahu hak kita sebagai konsumen rumah sakit ya. Konsumen rumah sakit itu berarti kita pasien. Nah, sekarang apa sih kewajiban konsumen itu? Ini juga diatur dalam pasal 5 UU PK. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kita biasanya melihat di produk ya, itu di belakangnya ada yang namanya etiket atau label. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini USA label format. Nah, ini bagus sekali formatnya, ini lengkap ya. Jadi di sini ada dijelaskan total fat, ini kemungkinan produk susu ya, saya nggak tahu. Ini mungkin produk susu ini. Jadi fatnya berapa, trans fatnya berapa, kolesterol, kemudian sodium. Nah, ini semuanya lengkap. Biasanya ditulis juga cara penggunaan, kemudian ada kontraindikasi misalkan, terus ada juga berapa beratnya ya, misalkan harus misalkan 100 gram, ketika kita timbang tidak 100 gram, nah itu kita bisa komplain itu ke pelaku usahanya. Kemudian lagi harus ada masa daluarsa. Nah, ini sangat penting masa daluarsa, karena barang yang sudah daluarsa itu bisa membahayakan. Kemudian beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ini saya contohkan yang tidak beritikat baik, misalkan membeli barang tetapi menggunakan uang palsu. Atau dia membeli barang gitu, kemudian dia menggunakan BG, yang BG-nya kemudian kosong atau cek kosong. Begitu. Nah, ini berarti kan konsumen yang tidak beritikat baik. Kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Misalkan harganya 1 juta, ya kita harus berikan 1 juta gitu. Jadi nggak bisa kita memberikan cuma 500.000. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, ini saya contohkan ketika di sidang. Misalkan dilaporkan ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, itu juga dia harus patut di situ dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh BPSK. Saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.